Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih di tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 4. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sekarang disiapkan ya buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Teman-teman, hari ini Miss akan membacakan dongeng kepada teman-teman yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri kedua, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek, "Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang.
Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Dan bunga melati berkata, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itu dia teman-teman dongengnya. Sekarang Miss akan menjelaskan pesan yang terkandung dalam dongeng bunga melati yang baik hati. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Ya, pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah bahwa kita sesama manusia, sesama makhluk hidup, tidak boleh saling iri hati dan dengki, serta berburuk sangka. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling membantu dan menyempurnakan. Teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama menuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Sebelumnya Miss mau tanya, teman-teman sudah tahu belum apa itu tokoh? Ya, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian karakter. Teman-teman sudah tahu belum karakter itu apa? Ya, karakter adalah terkait dengan perilaku manusia. Oke, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, ini dia teman-teman, tabel yang berisikan tokoh dan karakter dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Yang pertama, tokohnya adalah putri pertama dan putri kedua. Karakter dari putri pertama dan kedua adalah mereka suka memuji. Kemudian, tokoh yang kedua ada Bunga Sedap Malam. Karakter dari Bunga Sedap Malam yaitu iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Kemudian, tokoh yang ketiga ada Bunga Anggrek. Nah, Bunga Anggrek ini memiliki karakter yang sama dengan Bunga Sedap Malam, yaitu iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Selanjutnya, tokoh yang keempat ada Bunga Mawar Biru. Karakter dari Bunga Mawar Biru ini juga sama dengan Bunga Anggrek dan Bunga Sedap Malam, yaitu iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Tapi teman-teman perlu ingat, Bunga Sedap Malam, Bunga Anggrek, Bunga Mawar Biru, meskipun mereka memiliki karakter yang kurang baik, tapi mereka berani mengakui kesalahan dan berani untuk meminta maaf. Kemudian tokoh utamanya adalah Bunga Melati. Nah, di sini karakter Bunga Melati adalah tidak mau membalas kejahatan, pemaaf, dan tidak iri. Itu dia teman-teman, tokoh dan karakter dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Teman-teman sudah tahu belum bahwa salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan? Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Tetapi suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu.
tetapi takut dimarahi. Bagaimana ya teman-teman seharusnya Dayu bersikap? Sekarang Miss mau tanya sama teman-teman. Pernahkah teman-teman melakukan kesalahan? Kemudian, apa yang teman-teman lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Kemudian, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen, juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Ini dia teman-teman, contoh gerakan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman saat berolahraga. Sekarang coba teman-teman perhatikan dan teman-teman praktikkan ya. Pada gambar nomor 1, yaitu badan berdiri tegak. Kemudian gambar kedua, rentangkan tangan ke samping. Dan gambar yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Kemudian pada gambar keempat, yaitu gerakan badan berdiri tegak. Dan pada gambar yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Dan gambar yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan kiri. Kemudian pada gambar ketujuh, yaitu gerakan liukkan badan ke kanan atas dan liukkan badan ke kiri atas. Kemudian pada gambar ke-8 dan gambar ke-9, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, itu dia teman-teman, gerakan olahraga yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman kelas 3 lainnya. Itu dia teman-teman pembelajaran kita di hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, yang pertama tadi kita sudah sama-sama membaca dongeng. Kemudian kita juga sama-sama berlatih menemukan tokoh dan karakter di dalam dongeng. Kemudian yang kedua tadi kita sudah belajar pentingnya meminta maaf ketika kita berbuat salah. Dan yang ketiga atau yang terakhir tadi, kita sudah mencoba bersama-sama melakukan gerakan yang sedang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya di kelas 3. Oke, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman grade 3. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan buku paket tematik halaman 30. Kemudian tugas yang kedua, teman-teman menceritakan kesalahan yang pernah dilakukan dan pengalaman teman-teman ketika meminta maaf kepada teman. Untuk tugas yang itu ditulis di buku tulis tematik ya teman-teman. Dan tugas yang terakhir, teman-teman mempraktikkan gerakan seperti yang ada di dalam video tadi. Maksimal 4 gerakan ya teman-teman. Kemudian kirimkan dalam bentuk foto kepada Miss Fitri. Oke,
Semangat teman-teman dalam mengerjakan tugasnya hari ini. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.